Sang penulis membawa kita ke dunia prinsip pengurangan gaya hidup, mengajarkan bahwa dengan menyederhanakan, kita dapat mencapai lebih banyak, mengurangi kompleksitas dan memfokuskan pada esensi memungkinkan kita untuk membuat hidup lebih mudah dan lebih efektif. Sang penulis menyoroti pentingnya mengadopsi konsep good enough. Terlalu sering kita mengejar kesempurnaan yang tidak realistis dengan menerima bahwa kecukupan bisa lebih baik daripada kesempurnaan. Kita dapat mengurangi beban stres dan mencapai hasil yang bermakna. Bayangkan kita berada dalam situasi di mana kita berusaha merencanakan acara kecil bersama teman-teman. Sebagai orang yang selalu mencari kesempurnaan, kita terjebak dalam detail kecil seperti dekorasi yang harus sempurna, makanan yang luar biasa, dan suasana yang tak terlupakan. Namun, di tengah kerumitan ini, kita menyadari bahwa obsesi kita terhadap kesempurnaan justru menciptakan stres yang tidak perlu. Ketika teman-teman tiba, mereka tidak melihat detail yang kita perhatikan begitu keras. Mereka datang untuk menikmati waktu bersama, tertawa, dan membuat kenangan yang baik. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa mencari kesempurnaan seringkali membuang-buang energi dan membutakan kita terhadap keindahan momen-momen sederhana. Memutuskan untuk merangkul konsep good enough tidak hanya membebaskan kita dari beban stres, tetapi juga memberikan ruang untuk lebih menikmati momen-momen spontan yang membuat hidup lebih berarti. Dalam buku ini, sang penulis mengajarkan bahwa kesempurnaan seringkali menjadi penghalang menuju kemudahan. Menerima kecukupan dan merayakan hasil yang lebih baik adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih ringan dan memuaskan. Sang penulis mengajak kita untuk merenungkan dua pertanyaan kunci ini untuk membimbing keputusan dan tindakan kita. Dengan memfokuskan perhatian pada kegiatan yang hanya kita bisa lakukan dan memberdayakan orang lain untuk yang lainnya, kita dapat mencapai hasil yang lebih besar dengan usaha yang lebih sedikit. Bayangkan, kita adalah seorang pemimpin muda yang penuh semangat di sebuah organisasi sukarela. Seiring waktu, tanggung jawab kita semakin bertambah dan tugas rutin mulai mengambil lebih banyak waktu. Kita merasa terjebak dalam rutinitas administratif yang menghambat kemampuan kita untuk berkontribusi secara nyata. Suatu hari, kita mendengar tentang prinsip dari buku Effortless yang mengajarkan untuk bertanya, apa yang harus saya lakukan dan siapa yang dapat melakukannya. Kita memutuskan untuk mengaplikasikan prinsip ini dalam pengelolaan tim sukarela kita. Dengan merenung pada pertanyaan pertama, kita menyadari bahwa ada tugas-tugas spesifik yang hanya kita sebagai pemimpin dapat lakukan, seperti merencanakan strategi jangka panjang dan memimpin rapat penting. Sementara itu, dengan pertanyaan kedua, kita melibatkan tim lebih aktif dalam tugas administratif dan operasional. Anggota tim yang memiliki keahlian khusus dapat mengambil alih tugas-tugas tersebut dengan lebih efisien. Hasilnya, tidak hanya kita mendapati diri kita memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada strategi dan pertumbuhan organisasi, tetapi juga tim berkembang lebih tangguh dan merasa lebih bernilai karena terlibat langsung dalam kontribusi yang lebih berarti. Melalui pengalaman ini, kita memahami bahwa pertanyaan kunci ini bukan hanya instrumen manajemen, tetapi juga filosofi hidup yang membantu kita menemukan keseimbangan antara tugas yang hanya kita bisa lakukan dan memberdayakan orang lain untuk berkontribusi secara maksimal. Dalam buku ini, sang penulis mengajarkan bahwa pertanyaan sederhana ini dapat menjadi pemandu yang kuat untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan yang lebih bermakna. Sang penulis memperkenalkan konsep quiet questions untuk membantu kita memutuskan kapan harus berhenti dan melakukan sesuatu. Ini melibatkan merenungkan apa yang benar-benar penting dan menghentikan kegiatan yang tidak memberikan
nilai tambah. Bayangkan, kita adalah seorang profesional yang selalu sibuk, pekerjaan dan komitmen pribadi bersumpah untuk memenuhi hari-hari kita dengan kegiatan yang tak terhitung jumlahnya. Suatu hari, kita merasa terombang-ambing di antara tugas-tugas yang tak ada habisnya. Di tengah kekacauan ini, kita mendengar tentang konsep quiet questions yang diajarkan oleh sang penulis. Kita memutuskan untuk memberikan perhatian khusus pada pertanyaan ini untuk memberdayakan kita untuk mengelola prioritas dan fokus. Pertanyaan sederhana seperti apakah ini benar-benar memberikan nilai tambah atau apakah ini sesuai dengan tujuan saya menjadi filter yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi tugas-tugas yang mungkin sebelumnya dianggap wajib. Melalui proses ini, kita menyadari bahwa beberapa kegiatan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan dan nilai kita. Dengan bimbingan quiet questions, kita berani mengatakan tidak pada tugas-tugas yang sebenarnya dapat dihindari atau dialihkan kepada orang lain. Hasilnya, kita merasakan kelegaan yang luar biasa dan merasa lebih fokus dalam menjalani hari-hari kita. Penggunaan quiet questions membuktikan bahwa berhenti melakukan beberapa hal dapat membuka pintu bagi peluang baru dan memusatkan energi pada hal-hal yang benar-benar penting. Dalam buku ini, sang penulis mengajarkan bahwa seni untuk berhenti melakukan sesuatu bukanlah kelemahan, tetapi keberanian untuk mengarahkan energi kita pada hal-hal yang paling bernilai. Sang penulis membahas konsep undo list sebagai lawan dari to-do list. Dengan menyatakan kebiasaan dan keputusan yang tidak mendukung tujuan, kita dapat mengubah arah dan menciptakan perubahan positif. Bayangkan, kita sebagai seorang pekerja lepas yang berjuang dengan tumpukan pekerjaan dan tugas. Setiap hari, daftar tugas terus bertambah dan kita merasakan semakin terjebak dalam siklus pekerjaan yang tak berkesudahan. Suatu hari, kita mendengar tentang prinsip undo list yang diajarkan oleh sang penulis. Kami memutuskan untuk memberikan perhatian khusus pada gagasan ini untuk membawa perubahan positif dalam produktivitas kita. Mengadopsi prinsip undo list berarti merenung tentang kebiasaan dan keputusan yang tidak lagi mendukung tujuan kita. Kami mulai dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang sebenarnya tidak memberikan dampak signifikan pada pekerjaan atau kehidupan kami. Contohnya, kita menyadari bahwa membaca setiap email segera setelah diterima mungkin bukan keputusan yang efisien. Dengan membiarkan beberapa email menunggu dan menanggapi secara berkala, kita dapat menghemat waktu dan memusatkan perhatian pada tugas-tugas yang lebih penting. Dengan membuang kebiasaan dan tugas-tugas yang kurang bermanfaat, kita menyusun undo list yang membantu kita meraih keseimbangan dan fokus. Hasilnya, pekerjaan sehari-hari menjadi lebih terkelola dan kita merasakan kebebasan untuk mengalokasikan waktu pada hal-hal yang benar-benar penting. Dalam Effortless, sang penulis mengajarkan bahwa merayakan prinsip undo list membuka pintu bagi produktivitas yang lebih efisien dan membantu kita merangkul kemudahan dalam setiap langkah kita. Pastikan untuk membaca buku ini secara lengkap karena penuh dengan wawasan dan strategi praktis untuk membuat hidup lebih mudah. Terima kasih telah menonton, dan untuk kalian yang ingin membaca buku ini lebih lanjut, kalian bisa klik untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik aja dan kalian bisa beli untuk bukunya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ahmad NH, terima kasih.